Buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Shalom Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Sukacita Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Bagaimana Bu Ane, kabar Pak Charles di Las Vegas? Ya, puji Tuhan, dahsyat ya. Juga untuk Bu Marta, segar, sehat, puji Tuhan. Oma Leli, Bu Linggawati. Ada salam Bu dari Pak Zea Bu. Iya, makasih. Ya, ke rumah coklatnya udah katanya. Beres. Lalu kemudian Ibu Duma Shalom Bu, puji Tuhan ya. Hari ini ada kabar Halo, baik tentang Pak Duna. Agatha. Iya, juga untuk Bu Kasih. Yani sama-sama Bu ya. Kita juga terima kasih juga nih buat Bapak Ibu semua karena Agatha sudah turun panasnya ya Bapak Ibu. Haleluya ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Makasih kita sudah doakan kemarin. Pak Musa Lembang, shalom shalom. Bagaimana kabar di Jambi? Juga untuk Bu Teresiali, juga untuk Bu Mei, Bu Teresia salam buat Pak Yongki, dan juga Om Madora, Abuni. Oke deh, kalau gitu, wah ini Pak Jusman sudah bergabung ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih. Sambil menunggu yang lain ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa eh, kita akan membahas masih di Hakim-Hakim pasal 1 pasal 11 ayat sampai 11 ya, tapi di makna yang berbeda ya. Kita sama-sama berdoa yuk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh tertawa, sukacita, seperti pujian ini yang kami dengar bahwa Roh-Mu hadir di setiap kehidupan kami. Ketika kami mendoakan yang sakit, maka yang sakit disembuhkan. Ketika kami mendoakan yang lemah, makin lemah dikuatkan. Ketika kami mendoakan yang beban berat, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan urapi kami semua, rahmati kami semua dengan urapan yang baru Tuhan. Agar kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan langkah kami selanjutnya. Kami juga mendoakan untuk putri dari Ibu Dewi Rita Siregar yang kemarin sudah menjalani ujian akademi polisi dan sedang menanti kabar keputusan hasil. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan baik. Kami sepakat mengatakan sebagaimana kami mendoakan Agatha yang Tuhan sudah jawab, demikian juga Tuhan akan menjawab doa kami. Anak-anak kami yang sedang dalam menunggu kabar baik dari
hasil kerja keras mereka, Tuhan akan berikan kabar baik itu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk penerbangan hamba dan Pazia bersama grup besok. Kiranya Tuhan beri kesehatan sama seperti kepada Bapak Ibu semua. Sebagaimana Tuhan menghentarkan kami sampai menjalani ziarah dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami pun pulang ke Indonesia dengan penerbangan yang menyenangkan, tidak hanya menyenangkan bagi kami, tapi juga menyenangkan hati Tuhan, karena kami bisa menjadi pelaku firman dan menjadi berkat sampai kami tiba di Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh Bapak Ibu yang akan membuka usaha, yang akan menjalankan aktivitas. Kiranya Tuhan akan turun tangan atas setiap apa yang mereka akan kerjakan. Kuduskan apa yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Layakan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau share pujian apa yang akan kita nyanyikan. Nah ini dia. Saya yakin Anda semua bisa, dan saya mohon izin ya, saya cek masih ada yang kebuka mikrofonnya. Saya mohon izin, saya matikan dulu ya, saya mute dulu supaya tidak bocor. Oke, kita mau naikkan pujian sama-sama Bapak Ibu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita tepuk tangan yuk untuk rencana Tuhan yang indah di hidup kita, Bapak Ibu. Boleh katakan sama-sama dengan saya. Sambil taruh tangan di dada ya. Terima kasih Tuhan Yesus, rencanamu indah bagiku. Ya, walaupun misalnya Abuna nih ngomong indah, Abuna nggak tahu masa lalu saya. Ya memang saya tidak pernah tahu masa lalu Bapak Ibu. Anda juga nggak tahu kan masa lalu saya seperti apa.
Tapi dari pelajaran Yefta kita bisa mendapat pembelajaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa? Sebelumnya ini saya baru sadar kenapa mati nih kamera saya. Nah, oke. Kita sudah baca Yefta ya Bapak Ibu ya. Saya ringkas lagi ya bahwa Yefta ini anaknya seorang perempuan Sundal. Jadi si Gilead bapaknya ini dalam tanda kutip ada main sama perempuan Sundal. Jadi boleh dikatakan dia anak haram. Kalau diperkirakan bagaimana mungkin dia bisa mengubah masa lalu itu. Betul Bapak Ibu. Tetapi yang menarik adalah Yefta mengambil keputusan untuk tidak merusak masa depan. Katakan sama-sama dengan saya. Tidak merusak masa depan. Ya. Bisa saja Yefta ketika dia itu diusir dari lingkungannya. Dipandang remeh oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya kan ibaratnya anak asli dari istri sah bapaknya gitu ya. Belum lagi Yefta pergi ke Lembah Top. Di Lembah Top dia ketemu sama kumpulan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pahlawan gagah perkasa karena Yefta memberikan inspirasi buat mereka sehingga dia disebut pahlawan gagah perkasa karena walaupun julukannya secara umum perampok, tetapi saya sangat yakin kalau Alkitab mengatakan dia gagah perkasa, berarti dia merampok bukan merampok asal-asalan. Dia Robin Hood di masa waktu itu ya. Makanya disegani oleh orang-orang di Lembah Top itu. Nah, saya mendapat informasi nih Bapak Ibu. Ini menarik. Studi terhadap 300 pemimpin kelas dunia termasuk Franklin D. Roosevelt, Sir Winston Churchill, Helen Keller, Bunda Teresa, Dr. Albert Schweitzer, Martin Luther King Jr. Ternyata mereka-mereka ini 25% memiliki cacat fisik yang serius. Dan 50% masa kanak-kanak mereka itu penuh dengan kekerasan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Contoh yang sekarang masih ada yaitu bernama Dr. Neil Rudenstine. Siapa dia? Dia adalah presiden dari Harvard University atau Universitas Harvard. Siapa orang tuanya? Orang tuanya, ayahnya itu bekerja sebagai penjaga penjara. Lalu ibunya hanya pelayan restoran paruh waktu. Ya tapi kita bisa lihat ya Bapak Ibu, anak penarik beca lulus jadi sarjana. Ya banyaklah di sekeliling kita gitu ya. Jadi masa lalu Yefta memang masa lalu kelam. Siapa sih yang gak punya masa lalu kelam? Kita semua punya masa lalu kelam. Betul ya Bapak Ibu ya? Maaf ya, ini kameranya kenapa mati lagi? Nah. Oke. Ya. Setiap kita punya masa lalu kelam. Apapun latar belakang masa lalu kelam kita, mungkin seperti Yefta misalnya. Anak dari perempuan Sundal atau anak yang bukan diinginkan, misalnya anak tertolak. Lalu masa lalu kelam kita apalagi dulu waktu kecil dibenci sama saudara kita misalnya, dibully sama teman-teman kita di sekolah. Lalu apalagi diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita. Ya walaupun orang tua kita atau bapak ibu mungkin sekarang sudah tidak ada, tapi barangkali itu ada masa lalu kelam juga pada waktu itu. Belum lagi ketika pembagian harta warisan, Anda juga mungkin mengalami seperti Yefta. Harusnya dapat harta warisan yang besar atau adil, tapi ternyata Anda tidak dimasukkan dalam daftar pembagian harta warisan karena mungkin mereka memang sebel, emang dasarnya sebel tanpa alasan misalnya, atau karena menurut mereka Anda tidak pantas mendapat harta warisan itu. Bisa dikatakan Yefta kehidupannya ketika ia harus bertemu dengan geng dalam tanda kutip orang-orang di Lembah Top itu yang profesinya sebenarnya perampok, tetapi ketika Yefta bergabung di sana, ternyata Yefta disebut sebagai gagah pahlawan gagah perkasa. Berarti Yefta membawa perubahan Bapak Ibu.
Latar belakang masa lalu yang kelam itu tidak membuat Yefta memikirkan masa lalu terus. Tetapi Yefta lebih mementingkan memikirkan masa depan. Sehingga ketika seseorang memikirkan masa depan, dia tidak akan merusak masa yang sekarang dengan memikirkan masa lalu. Apa bedanya Abuna dengan mengkhawatirkan? Beda. Kalau mengkhawatirkan masa depan masih dipengaruhi oleh masa lalu. Tapi kalau memikirkan masa depan, dia tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Terbukti bahwa Yefta akhirnya diminta untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon. Satu perlakuan 180 derajat. Yang sebelumnya Yefta itu diusir dari lingkungannya. Sebelum dia lari ke lembah Top. Dan pada akhirnya dari julukan pahlawan gagah perkasa oleh lingkungan yang dimana Yefta itu mungkin membagi rampasan, menjadi seseorang yang dibutuhkan. Kemarin kan saya membahas mengenai orang yang dibutuhkan biasanya mengambil kesempatan atau aji mumpung, tapi Yefta tidak. Yefta dengan bijak dan teliti mengkonfirmasi lagi, karena dia juga gak mau terjebak di lubang yang kedua kalinya, karena yang minta ini kan orang-orang yang mengusir dia. Sehingga ketika ia konfirmasi lagi, maka di situ dia memastikan. Memastikan untuk apa? Mengambil keputusan? Tidak. Memastikan untuk membawa seluruhnya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Yefta sepertinya ya kalau kita lihat dia sadar sekali bahwa masa lalu itu tidak sepenting masa sekarang yang dia jalani. Dan masa sekarang yang dia jalani ini tidak boleh hasil dari kita menyalahkan masa lalu atau kondisi keluarga atas keadaan kita di masa kini. Karena kalau kita mencemaskan, mengkhawatirkan masa depan, menyesali keadaan sekarang, berarti kita masih berpatokan dengan masa lalu. Orang tua kita barangkali, atau masa lalu kita pribadi juga barangkali. Jadi kita pun juga harus melihat bahwa Yefta pun tidak mempersoalkan masa lalu ibunya. Tidak tercatat dalam kitab suci bagaimana Yefta itu protes sama ibunya. Atau mempengaruhi ibunya untuk meminta hak kepada Gilead. Karena bagaimanapun juga kan Gilead ayahnya kan gitu. Tapi Yefta lebih kepada menyerahkan. Berarti ini orang memang berserah penuh. Tipikal orang yang berserah penuh. Tapi kan manusia tidak lepas dari kekhawatiran, Abuna. Betul. Siapa sih yang gak khawatir? Semua khawatir. Saya aja baru ngalamin hal yang kekhawatiran. Tapi kalau misalnya saya khawatir, terus kita ngomong sama pasangan kita malah nambah mengkhawatirkan. Waduh, itu harus ngobrol sama pihak ketiga kayaknya. Siapa? Tuhan yang pastinya. Sekali lagi Tuhan. Karena kita kebanyakan bawa ke Tuhan kalau sudah mentok atau wah ini bakal ada masalah. Kalau Yefta kita bisa lihat berarti semua bagian segi kehidupannya dia selalu bawa kepada Tuhan. Ya dia selalu bawa kepada Tuhan. Makanya apa yang dikatakan Alkitab mengenai sebuah rasa khawatir ya. Satu di kitab Matius. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul gak? Ya. Jadi Yefta juga ternyata menerapkan itu. Ya udah susah sehari waktu itu diusir dari lingkungannya, terus juga susah sehari ketika ia nggak dimasukkan ke harta warisan, ya udah. Dia tidak bawa pengalaman itu kemana-mana. Ya, dia tidak menjadikan itu sebagai bahan obrolan ketika ketemu sama orang lain, ketemu sama orang baru.
Kadang-kadang kita kan begitu kan. Ketemu sama orang baru, kita ceritakan masa lalu kita. Ketemu sama orang baru, kita ceritakan masalah kelam kita. Sebenarnya itu nggak perlu dan nggak penting Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan menurut saya sih nggak usah. Kenapa nggak usah? Ya seperti yang saya bilang. Kalau kita masih mengkhawatirkan masa depan, berarti kita masih dipengaruhi oleh masa lalu. Apapun itu bentuknya, apakah masa lalu itu hubungannya langsung ke diri kita atau hubungannya langsung ke orang tua kita. Yang menarik adalah dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Coba kita baca ya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Taruh tangan di dada sama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus itu mendekati bagian akhir Alkitab sebelum 1 Yohanes. Kalau di Alkitab yang fisikal. Ya. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Sekarang kata mu kita ganti dengan kataku. Ya, kamu berarti aku. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya sebab ia yang memelihara aku. Yes. Kalau kita jadi Yefta, mungkin Anda bertanya, kalau saya jadi Yefta Abuna, apa yang akan saya dapat? Ya, yang pastinya itu ada di perikop berikutnya toh. Ya, berarti mungkin kita bisa memperkirakan misalnya, biasanya sih kalau hakim-hakim yang ada di Israel di Alkitab ujung-ujungnya menang nih. Belum tentu. Kita nggak usah mikir ke sana dulu. Tapi patut dipikirkan kalau saya mengambil keputusan tidak lagi mengait-ngaitkan masa lalu, tidak lagi ngomongin masalah yang sudah lewat, apa yang saya dapat? Ketika saya mengambil keputusan seperti Yefta, saya serahkan dan saya bawa semuanya kepada Tuhan. Jawabannya mungkin hari Senin ya Bapak Ibu. Agak lama ya. Karena besok saya kembali ke Indonesia. Tapi kita belajar step by step ya. Karena untuk tidak melibatkan perkara-perkara yang kemarin, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus akui itu ya. Kita harus akui itu. Berarti kita butuh proses kan? Butuh proses. Katakan butuh proses. Nah, jadi mungkin mulai dari kita menghormati status ayah ibu kita menghormati masa lalu orang tua kita, dan kita menghargai masa kelam yang pernah kita alami, ya menghargai dalam tanda kutip bukan membanggakan. Justru menghargai adalah ya udah, itu semua sudah diizinkan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip menurut kita katakanlah tidak pantas hidup, di Roma pasal 14 ayat 1 sampai 4 jelas dikatakan bahwa Tuhan pun memang membuat mereka ada, hidup di situ. Karena Tuhan berkehendak untuk orang itu ada di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari hal-hal yang dalam tanda kutip dikatakan kelam tadi. Oh, berarti kita harus ingat masa lalu kita dong? Bukan. Justru kita harus mengambil sebuah keputusan. Sudah selesai, ya. Karena kan setiap kita ini kan akan ketemu lagi masalah-masalah baru. Anda bisa bayangkan, masa lalu kelam kita buat jadi bahan cerita, ditambah masalah-masalah baru yang kita hadapi hari lepas hari. Itu kalau diakumulasi, waduh, kemungkinan besar lebih banyak khawatirnya daripada kepercayaan kita. Kalau kita selalu mengkhawatirkan masa tua saya nanti gimana, nanti meninggalnya gimana, atau nanti ini gimana ya pelayanannya, aduh nanti ini kantor gimana, waduh ini kalau ngambil sekarang bayarnya gimana. Kita sedang merusak dan mengacau balaukan rencana Tuhan yang sedang Tuhan terapkan di masa sekarang. Lah kalau kita kacau balaukan sekarang, bagaimana kita bisa meraih masa depan dengan baik?
Untuk itu Bapak Ibu, setiap manusia diciptakan dan diizinkan sesuai dengan rencana dan untuk melakukan rencananya. Kita patut bersyukur bahwa kita ada untuk melakukan rencananya. Untung kita ada di komunitas yang benar. Bagaimana dengan yang belum benar? Ya, kenyataannya seperti itu. Ya, kita buka di Roma pasal 14 ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Walaupun kadang-kadang suka nggak masuk akal. Ya, tapi kok Tuhan izinkan ya orang-orang kayak begitu? Ya memang tertulis di sini. Kita buka ya. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini kan bicara mengenai seseorang yang status dan level pengetahuan kebenarannya itu kurang atau tidak peduli. Pendapat kita sama pendapat dia pasti bentrok terus. Jadi kita nggak perlu mempercakapkan itu. Apalagi di ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kalau kita ngurusin kenapa dia ini dan kenapa kok Tuhan masih izinkan. Lah orang Tuhan aja memang berkuasa menjaga dia terus ada di situ. Tuhan memang berkuasa menjaga orang yang ya mungkin kita anggap ini sebenarnya bisa gak sih diambil sama Tuhan, mungkin gitu kali ya. Kalau udah bener-bener mentok, duh saya gak ngerti lagi nih menghadapi orang ini kayak apa. Kadang-kadang kita suka begitu ya Bapak Ibu. Ya kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita gak punya hak untuk mengajukan proposal bahwa bisa gak tolong Tuhan ambil aja. Atau Tuhan ambil saya deh. Wah itu apalagi. Karena kita ada pun Tuhan berkuasa atas hidup kita. Juga dengan orang-orang yang ya tidak jadi berkat misalnya dalam hidup kita. Atau tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya daripada kita berkutat di hal seperti itu, ketemu sama orangnya bete, lalu kemudian jadi kesal. Itu kan merusak hari-hari sekarang kan. Kayak hari ini misalnya, Anda ketemu sama orang. Orang ini menyebalkannya luar biasa. Lalu kita selalu bertanya, Tuhan kok Tuhan izinkan sih orang model kayak begini, kaya, kemudian beruntung terus. Nah akhirnya apa? Kita merusak hari-hari kita setiap hari. Yang seharusnya hari-hari kita ini potensial. Supaya kita bisa meraih masa depan yang gemilang. Tapi kalau kita selalu bete, mudah down, bete, mudah down, bete, mudah down. Setiap hari kita rusak dengan hal seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa meraih masa depan? Jadi mari kita renungkan Bapak Ibu. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Setiap manusia, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya, kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan rencananya. Kita diciptakan Tuhan untuk ada karena Tuhan berkuasa atas kita. Dan apa yang kita lakukan sesuai rencananya itu tujuannya bukan untuk membawa nama kita mulia. Tetapi untuk memuliakan namanya. Kita gak boleh lupakan hal itu. Walaupun ada di antara mungkin anggota keluarga kita atau bahkan mungkin di antara Anda terlahir dari dalam tanda kutip keluarga yang gak harmonis, keluarga yang kelam, keluarga yang gak kenal Tuhan, keluarga yang rusak katakanlah seperti itu, keluarga yang bobrok moralnya, atau dari tindakan hal-hal yang tidak manusiawi. Akan tetapi saat manusia itu memilih hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu dengan selalu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka hidup orang itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan biarlah orang itu adalah saudara dan saya. Sebab Tuhan memiliki masa depan. Kita memiliki masa sekarang. Mari, jangan rusak masa sekarang kita miliki dengan menarik terus masa-masa lalu yang kelam. Supaya masa depan yang Tuhan sediakan buat kita bisa kita dapatkan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kami bisa menentukan masa depan. Dan jangan sampai di antara kami melakukan lagi sesuatu yang dapat merusak masa-masa sekarang ini yang sebenarnya sangat baik, gara-gara kami mencemaskan masa depan terus. Tetapi kami mau percaya bahwa kami bukan ditentukan oleh masa lalu, tetapi kami bisa menentukan masa depan dari masa yang sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan khidmat-Mu. Biarlah kami semakin termotivasi dalam bekerja, menjalankan tanggung jawab, menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Karena kami terlahir dan ditentukan sebagai pribadi lebih dari pemenang. Jadi tidak ada lagi cerita kami selalu terbawa oleh masa lalu yang sudah lewat. Terimalah berkat, damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan, rahmat tuntunan yang Tuhan limpahkan atas saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, dan satu ketegasan dan keteguhan hati bahwa tidak lagi merusak masa kini atau sekarang dengan mengkhawatirkan masa depan. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab kita bukan produk masa lalu, tapi kita produk dari pengorbanan salib Kristus yang memberikan kita keselamatan dan kesempatan untuk meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih yang sepakat, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Bu. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu mohon doanya ya. Besok saya dan Pak Zia berangkat pagi dari Kairo. Lalu kami ke beberapa gereja dulu di Old Cairo. Baru kami langsung direct menuju ke Muscat. Karena kami menggunakan pesawat Oman Air. Ya kami pakai jalur Oman Air Nazareth karena supaya nggak terlalu bentrok sama rekan-rekan yang lain yang habis pulang dari ibadah haji. Baik, kiranya Bapak Ibu hari ini apapun yang Bapak Ibu lakukan dan alami dan temui, ingat pesan Tuhan hari ini. Jangan sampai hari ini menjadi kelam seperti yang kemarin gara-gara mengkhawatirkan besok atau sebel sama orang ya Bapak Ibu ya. Mari kita contoh seperti Yefta. Dia selalu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nanti Dia yang memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam Amin. untuk keluarga. Amin. Ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu. Tetap setia, sehat selalu. Makasih Abuni. Tuhan berkati. Sampai jumpa. God bless. Dah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya semuanya. Terima kasih ya Bunda. Makasih ya Bunda Abuni. Sama-sama Bu. Ya, oke. Tuhan berkati. Bye. Bye. Izin saya live ya Bapak Ibu.